Oke, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Siang ini kita kuliah tentang logika dan algoritma ya. Oke, masih semangat ya walaupun udah siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat sepertinya. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Comel sekali. Oke, kita mulai perkenalan dengan saya. Ya, ini short CV saya. Jadi saya Intan Sulistianingsih Sakinah, biasa dipanggil dengan Intan. Kalian bisa panggil saya Bu Intan. Ya, jadi saya S1-nya dari Universitas Negeri Malang. Jurusannya prodinya Pendidikan Teknik Informatika. Lulus tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 saya langsung melanjutkan studi saya S2 di UGM, Universitas Gadjah Mada, di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Prodinya adalah Teknologi Informasi. Nah, kemudian working experience-nya saya pernah menjadi lab assistant di UM tahun 2015 di lab web programming, kemudian jadi asisten dosen untuk beberapa mata kuliah di UGM. Jadi saya membantu dosen untuk mengelola bahan ajar, kemudian rekap nilai untuk perkuliahan adik-adik S1. Kemudian jadi asisten researcher. Jadi saya sebagai asisten peneliti, dosen saya juga mulai tahun 2019 sampai kemarin terakhir di Februari 2021. Oke, itu saja. Kemudian perkuliahan dengan saya nanti ada sinkronus, yaitu kita menggunakan Zoom atau media lain. Kemudian asinkronusnya nanti berupa tugas, penugasan, ataupun materi dari yang akan saya posting di JTI Learning. Kalian sudah bisa mengakses ya e-learning JTI? Sudah. Oke. Kemudian ini adalah rules atau peraturan selama perkuliahan saya. Yang pertama, kalian harus aktif di e-learning JTI, jadi belajar materi yang sudah saya upload di sana, kemudian review materi perkuliahan yang sudah saya rekam atau upload nanti di sana. Kemudian jangan lupa mengisi presensi. Presensinya itu saya batasi sampai jam 13.30 ya. Jadi begitu kelas dimulai, diharapkan kalian sudah langsung melakukan presensi di e-learning. Kemudian do assignments on time. Ya, kalau bisa ya in time ya. Kalau on time kan pas jam deadline-nya kalian baru mengumpulkan ya. Kalau bisa sebelum jam deadline sudah mengumpulkan. Kemudian take UTS dan UAS. UTS middle test, UAS itu final test. Nanti sesuai jadwalnya. Biasanya kalau teori ada UTS sama UAS. Kecuali kalau workshop nanti ada proyek di akhir pas UAS-nya. Kemudian aktif in online lectures. Jadi kalau misalnya saya sedang melakukan perkuliahan secara daring seperti ini, kalian harus aktif. Misalnya tanya jawab ketika nanti saya adakan sesi tanya jawab, kemudian hadir di room itu 5 menit sebelum kelas berlangsung. Kemudian mendisable atau mute mode ketika sedang tidak diperintahkan untuk berbicara atau tidak ditanya ya. Kemudian activate di kamera during lecture, jadi semuanya wajib on cam. Kalau memang yang berhalangan silakan langsung di Telegram, silakan izin ke saya atau melalui chat Zoom. Kemudian jika Anda ingin bertanya, sampaikan namanya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pertanyaan. Atau sanggahan juga bisa. Kalau misalnya ada temannya yang berpendapat berbeda, silahkan. Seperti itu ya. Yang terakhir nggak usah ini karena mengambil di PPT saya yang kelas internasional sebelumnya. Nah, jadi
rekaman perkuliahan nanti akan saya upload di e-learning, JTI e-learning ya. Nah, saya di sini juga nggak sendiri mengajarnya di mata kuliah ini. Saya tim teaching dengan Bu Sabrina. Mungkin sudah ketemu di mata kuliah konsep basis data. Jadi Bu Sabrina ini adalah koordinator mata kuliah logika dan algoritma. Berkebalikan dengan saya nanti yang di konsep basis data, saya pertemuannya setelah UTS. Nah, nanti Bu Sabrina akan mengajar kalian setelah UTS. Nah, ini adalah topik-topik perkuliahan yang nanti selama 1 semester kita akan pelajari. Untuk yang pertemuan pertama, kita akan mempelajari mengenai teori dasar logika dan algoritma. Jadi kalian harus paham dulu logika sama algoritma itu apa sih? Kemudian logika dan algoritma yang baik itu seperti apa? Variabel dan tipe data itu apa? Kemudian ada input dan output, operator dasar, sampai logika dan algoritma dengan studi kasus tertentu. Gitu ya. Jadi di setiap teori kita akan memberikan studi kasus supaya tujuannya apa? Kalian bisa memahami teori yang sudah Bapak Ibu sampaikan saat perkuliahan. Oke. Berikutnya, ini adalah presentase penilaian. Jadi presentase penilaian itu totalnya adalah 100%. Nah, 35%-nya itu diambil dari nilai UTS atau ujian tengah semester, kemudian 35% dari UAS, 20%-nya adalah tugas, dan 10% kehadiran. Mungkin kemarin selama PKKMB sudah diberitahu ya kalau misalnya presentasi kehadirannya kurang dari 80%, maka tidak bisa mengikuti UAS atau UTS. UAS sepertinya ya. Nah, itu juga. Nah, di sini kita berikan presentasi penilaian terhadap kehadiran, tujuannya apa? Untuk mengangkat nilai kalian. Jadi, kalau bisa kehadirannya 100%, kemudian tugasnya semua harus mengumpulkan. Nah, ini presentasi terbesar adalah di UTS dan UAS, maka maksimalkan penilaian tersebut, gitu ya. Tapi bukan berarti nilai-nilai tugas atau kehadiran bisa disepelekan, karena pengalaman saya sebelumnya mengajar di kampus utama, ada anak-anak yang menyepelekan nilai tugas, nilai kuis itu tidak dikerjakan, tapi tahu-tahu ada nilai UTS dan UAS-nya. Padahal nilai UTS dan UAS itu persentasenya lebih besar daripada nilai tugas. Jadi ya banyak yang nggak lulus gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi ke kalian karena sistem perkuliahan itu berbeda dengan SMA. SMA kita biasanya sama guru dikatrol-katrol, paling nggak dilulusin sampai KKM gitu ya. Di kuliahan tidak seperti itu. Jadi harus pintar mengelola. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, belum ada. Kita lanjut ke materi. Ini tempo saya ngomong terlalu cepat atau gimana? Sudah, Bu, cukup. Oke, siap. Saya lanjutkan ke materi. Oke, jadi minggu ini kita mempelajari kita pahami dulu tentang dasar logika dan algoritma itu apa, nanti baru kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Tadi udah mengikuti workshop dengan Bu Arvita ya, pengembangan perangkat lunak. Sudah, Bu. Oke. Menggunakan bahasa Java ya, nanti itu akan berkesinambungan dengan mata kuliah ini juga. Jadi kalian mendapatkan teorinya di mata kuliah ini, nanti akan dipraktekkan saat mata kuliah workshop. Nah, apa itu logika? Nah, jadi logika itu merupakan kata dari Yunani kuno yang artinya logos, yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, ini banyak yang sering kita gunakan kata-kata logika ini. Biasanya ada
orang bilang perempuan itu banyak menggunakan perasaan daripada logikanya. Kebalikan dengan laki-laki. Seperti itu ya. Nah, logika itu apa sih sebenarnya? Yaitu akal kita, pikiran kita. Nah, ini definisinya. Definisinya, logika itu merupakan berpikir secara teratur menurut hukum logika yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi, kita tuh berpikir logis. Berpikir logis itu apa? Jadi, berpikirnya sistematis. Ada sebab, ada akibatnya itu kenapa? Nah, kita itu mencari sebabnya itu, terus akibatnya itu apa? Itu adalah berpikir logis. Nah, logika identik dengan akal dan penalaran. Nah, tadi yang sudah saya bilang, logika itu adalah akal. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi logika itu tidak, kalau yang kita bahasakan itu belum tentu benar juga. Ya. Nah, sederhananya logika itu adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, anak-anak teknik ini harus berpikir logis dan sistematis ya. Nah, kenapa harus belajar logika? Ya, jadi kita itu harus berpikir secara rasional, kemudian berpikir secara sistematis yang tadi saya bilang, kemudian berpikir secara cermat, kemudian memikirkan sebab dan akibat, dan melatih nalar untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di teknik, ilmu-ilmu teknik ini tuh berhubungan langsung dengan logika, kemudian algoritma. Nanti ini sangat berhubungan. Kenapa kita belajar diajarkan untuk berlogika di dalam teknik? Anak-anak teknik itu pasti identik dengan yang lebih teratur, karena mereka sudah sering diajarkan untuk berpikir sistematis. Semuanya tuh ada urutannya. Jadi kalau tidak sesuai urutan itu pasti kayak merasa, kok gini sih, harusnya nggak gini. Pasti berpikir kayak gitu langsung. Oke, logika pemrograman. Nah, logika pemrograman itu mirip dengan yang tadi. Prinsipnya tuh sama. Jadi, seperangkat prinsip yang menggambarkan bagaimana elemen harus diatur sehingga komputer dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Itu logika pemrograman. Mirip dengan cara kerjanya otak manusia. Nah, sedangkan algoritma itu apa? Jadi, algoritma itu merupakan urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Yang tadi saya bilang, pasti logika itu berhubungan dengan algoritma. Karena kita, kalau algoritma adalah urutan logisnya, logikanya itu adalah cara berpikir kita yang kita tuangkan ke dalam algoritma. Nah, algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, ini algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Kemudian algoritma itu tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Kemudian tiap langkah instruksinya itu akan mengerjakan suatu tindakan ataupun aksi. Bila aksi yang dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaikan akan dikerjakan oleh CPU. Ini yang berkaitan dengan pemrograman. Kita berikan contoh studi kasus algoritma di kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ya. Ada 2 buah gelas, kemudian yang satunya berisi teh dan satunya berisi lagi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Kira-kira gimana urutannya? Oke, silakan. Lagi. Raise hand dulu ya. Tadi yang udah raise hand duluan siapa? Ya, Mas Yanuar, silakan. Karena saya Yanuar, saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi ditambahkan gelas, tehnya dipindah ke gelas yang baru, kemudian kopi dipindah ke gelas teh. Nah, dari yang teh tadi dipindah ke gelas kopi. Dari gelas yang baru tadi dipindah ke gelas kopi. Ditambahkan gelas baru, intinya gitu. Oh gitu, ya. Ada jawaban lain? Ya, Mbak Amalia, silakan. Sama, Bu, seperti Januar. Oh ya, silakan. Oh ya, berarti sudah membaca ya slide saya yang udah di e-learning? Ada yang sudah membaca?
Oh ya, siap. Masih Bagus. belum. Ya, kalau ada yang sudah membaca bagus ya. Saya tadi sudah upload jam 11 atau jam 10 tadi itu sudah saya upload. Nah, jadi benar. Jadi yang pertama kita siapkan dulu gelas cadangan. Ya, gelas baru, gelas yang kosong, kemudian gelas yang tadi berisi teh dituangkan ke gelas yang kosong, kemudian gelas yang berisi kopi ke gelas yang awal dipakai teh tadi. Ya, itu. Jadi, kalau kita lihat di sini itu algoritma itu jadinya seperti apa sih? Ada yang bisa nyimpulkan nggak? Kalau dilihat dari studi kasus tentang teh dan kopi ini. Sederhananya, ya silakan. Gantian ya, Mbak Maulita, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan, Mbak. Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi sederhananya adalah algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan juga logis. Oke. Selanjutnya Mas Dava, tadi angkat tangan juga. Gimana? Sama. Sama. Urutan-urutan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, sampai di sini sepertinya udah banyak yang paham ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sama dengan kalau kita bahasanya sebelum kita mengenal algoritma itu adalah tutorial. Ya, tutorial. Jadi sederhananya adalah tutorial. Tapi kalau di bahasa pemrograman itu apabila dikaitkan dengan flowchart atau diagram alir, itu dimulai, ada akhir dan selesai. Jadi start ada end. Nah, di tengah-tengah start dan end itu adalah langkah-langkah sampai bisa menyelesaikan sebuah program. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan. Kemudian, kalau studi kasus yang kedua, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan kopi dengan rasa manis yang pas. Ini alat-alatnya ada kopi, gula, gelas, sendok, dan air panas. Oke, siapa yang bisa? Oke, Mbak Amalia, silakan. Jadi langkah pertamanya itu ambil gelas, ambil bahan-bahannya dulu sama alatnya. Kemudian siapkan gelas, terus kopi sama gulanya itu disendok, dimasukkan ke gelas. Terus dituangkan air panas. Terus diaduk pakai sendok. Oke. Ada tambahan lagi? Siapa yang mau menjawab? Saya senang ini. Pertemuan pertama sangat aktif. Oke, Mbak Cornelia. Gimana, Mbak? Suaranya kecil sekali. Halo. Ya. Sudah kedengeran jelas, Bu? Sudah, Mbak. Silakan dijawab. Ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, rebus air hingga mendidih. Ya. Terus yang ketiga, masukkan gula dan kopi sesuai takaran. Kemudian setelah air mendidih, air dimasukkan ke gelas. Setelah itu aduk kopi, dan yang terakhir kopi siap dihidangkan. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ada jawaban lain, Mas Wijang. Ya, kalau cara saya beda, Bu. Ya, gimana, Mas? Kalau saya biasanya buat kopi itu kan bahan-bahannya siap dulu jelas. Terus yang kedua itu ambil gelas, tapi kalau saya ambil termos dulu, saya tuangkan airnya, baru saya masukkan bubuk dan gulanya. Oke. Secara keseluruhan, ini ada jawaban lain yang berbeda, Mas Rangga mungkin? Mas Rengga,
tadi, Raisen. Ya, silakan. Ada jawaban berbeda? Siapkan alat dan bahannya, lalu masukkan kopi di gelas sesuai takaran, masukkan air hangat, tuangkan air hangat ke gelas, lalu secara angsur-mengangsur tuangkan gula gitu sampai rasa manisnya pas. Oh gitu, oke. Diaduk nggak? Oh iya, Kelupaan. Nggak diaduk nanti ngendap. Oke, siap. Ada lagi, Mas Muhammad Dafa? Ada yang berbeda lagi? Kalau saya izin menjawab sebelumnya ya Bu. Ya, silakan. Kalau saya pertama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ya. Siapkan air mendidih dahulu. Tuangkan kopi secukupnya dulu di gelas, lalu dikasih air sedikit agar karbon dioksida pada kopi naik dulu. Lalu setelah itu dikasih gula, diaduk, lalu tambah air lagi. Sekian. Oke. Ada lagi? Sebelum saya simpulkan ini. Udah ya? Tidak ada lagi ya? Jadi, secara keseluruhan memang urutannya hampir sama. Intinya adalah kalian sudah bisa mendeskripsikan bagaimana algoritma dalam pembuatan kopi. Jadi yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Menuangkan kopi dan gula ke dalam cangkir. Kemudian memberikan, yang ketiga adalah menuang air panas. Yang keempat adalah mengaduk. Yang kelima, kopinya jadi. Silahkan diminum gitu ya. Jadi intinya kalian sudah bisa memahami secara sederhana bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dalam pembuatan atau menyelesaikan dalam sebuah masalah. Ini ada latihan. Buatlah suatu algoritma untuk proses aktivitas yang Anda kerjakan dari pagi hingga malam hari. Nah, jadi hari ini kalian saya tugaskan untuk membuat algoritma. Dari pagi Anda ngapain sampai malam nanti ngapain? Jam 7 lah. Atau habis Isya ngapain aja itu nanti dikumpulkan di e-learning. Setelah perkuliahan akan saya buatkan submission, nanti bisa dilihat deadline-nya besok. Sederhana ya, besok bisa ya, besok malam. Oke, ya ada pendapat, sanggup ya besok malam ya? Silakan Mas Yanuar, ada yang mau disampaikan? Untuk bentuk filenya apa, Bu? Nanti saya kasih ya di sana, bisa Word atau PDF. Nanti saya berikan deskripsi lebih lengkapnya di e-learning. Oke, ini tugas sederhana supaya kalian lebih memahami apa sih algoritma. Terus kalau di dalam pemrograman, algoritma itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi ketika kita misalnya ini gampangnya ya, ketika kita ingin menggunakan kalkulator untuk mengoperasikan mengoperasikan bilangan penjumlah bilangan gitu ya. Yang pertama kali kita lakukan apa? Silakan, raise hand. Kalau kita mau menjumlahkan angka-angka di kalkulator, ya silakan Mas Yanuar. Menyediakan variabel buat nggak usah variabel. Jadi kita kalkulator yang biasa, kalkulator sayur deh. Nah itu kayak mana kalau kita mau menggunakan? Kalau kita ingin menjumlahkan banyaknya angka menggunakan kalkulator, hal yang pertama dilakukan adalah, silakan Mbak Amalia. Itu Bu, ditekan tombol on-nya dulu. Kemudian disiapkan angkanya yang mau dihitung, seperti angka 1. Kemudian menambahkan menekan operasi hitungannya, kayak penjumlahan atau pembagian. Kemudian ditekan sama dengan, nanti muncul hasilnya. Oke.
Ya, sama ya semuanya harusnya. Ya, urutannya seperti itu. Nah, jadi kalau di pemrograman, ketika kita ingin membuat suatu operasi penjumlahan, sama. Kita membuat inputan, kemudian ada output. Sederhananya itu, ada input, ada output. Kita ingin menggunakan, misalnya, menjumlahkan dua buah bilangan 1 dan 4. Algoritmanya di dalam pemrograman adalah mulai, kemudian masukkan inputan, atau ketika bilangan itu sudah ditentukan dari awal, maka kita menggunakan konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang tetap, tidak berubah-ubah. Jadi konstan ya. Konstantanya A sama dengan 1 misalnya, B sama dengan 4. Nah, ketika itu ada proses perhitungan. Jadi prosesnya adalah penjumlahan, jumlahnya sama dengan A ditambah B. Kemudian outputnya adalah 1 tambah 4 yang hasilnya adalah 5. Jadi jumlah sama dengan 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sama ketika kita mengimplementasikan dari kehidupan sehari-hari dengan pemrograman, itu sama. Hanya saja kalau di pemrograman kita lebih terstruktur. Ada nanti ketika A tidak sama dengan B, hasilnya seperti apa. Nanti kita ketika jalannya seperti ini tidak sama, hasilnya seperti apa. Kayak gitu ya. Bisa jadi juga ketika tadi kita membuat kalkulator, inputannya kita bisa menginputkan dengan angka-angka sembarang. Jadi nilainya tidak konstan. Kalau yang tadi saya bilang adalah nilai konstan. Jadi nilainya yang ditentukan penjumlahannya adalah 1 dengan 4. Jadi nilainya, variabelnya adalah konstan. Konstan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4. Kemudian dijumlahkan. Oke, kita lanjut ke materi. Ini ada survei tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini banyak sekali. Di antara semua ini ada yang udah familiar belum sama bahasa-bahasa pemrograman yang ditampilkan di sini? Oke, silakan Mbak Maulita. Ada Python sama C++. Oke, udah pernah mencoba Python atau karena sering dengar? Sering dengar, Bu. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi yang lain? Ya, Mas Dava, silakan. Saya sudah pernah mempelajari HTML dan CSS. Dari SMK atau SMA, Mas? Dari SMA. Oh, SMA. Kau ya. Terus Mas Yanuar, familiar sama bahasa apa nih? Kalau saya Java sama C++ sama Kotlin. Python juga bisa. Oh ya, dulu SMK apa SMA? Saya MAN, Bu. Oh, MAN. Luar biasa. Kemudian Mas Ahmad Firdaus, familiar sama apa nih? Masih di mute, Mas. Saya pernah mempelajari, tetapi hanya dasar-dasarnya aja, itu ya? Tentang HTML. Dari SMA apa SMK dulu? Dari MAN. Dari MAN, oke. Selanjutnya ya. Mas Dimas. Pernah mempelajari Java sama C#, Bu. Oh ya. Dari SMK. SMK. RPL. Iya. Kan TKJ. Oh, TKJ. Oh ya, selanjutnya Mbak Roshida. Familiar sama bahasa apa nih? Kalau saya familiar sama HTML. HTML. Dari SMA apa SMK? SMA. SMA. Oke. Selanjutnya Mas Ahmad Ansor. Familiar dengan bahasa HTML sama CSS. Oke, siap. Jadi kalau dari yang saya tanya tadi ya, kebanyakan HTML sama CSS ya untuk pemrograman, bahasa pemrogramannya. Tapi kalau dari survei ternyata malah banyak developer atau programmer itu yang lebih suka bahasa JavaScript. Nah, ini bahasa pemrograman yang banyak digunakan. Ini surveinya sekitar tahun 2020. Ini bisa dicek ke webnya. Nanti silakan dicek-cek aja ini sampai menyebutkan gender juga, yang paling banyak siapa, kemudian
berdasarkan umur. Bisa dilihat lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah HTML, CSS. Kemudian ada SQL, kemudian Python, Java, kemudian ada Bash, Shell, PowerShell, C#, TypeScript, PHP, C++, C, Go. Yang paling banyak JavaScript itu mungkin lebih ke pemrograman web sama mobile ya. Kemudian ada HTML, ini kalau sekarang ini kebanyakan sekarang udah pakai Laravel untuk yang dinamis. Nah, ini bahasa pemrograman yang paling disukai oleh programmer. Ternyata ada Rust. Jadi Rust ini juga saya sebenarnya kurang familiar. Saya baru tadi search, ternyata Rust ini adalah bahasa pemrograman yang pertama kali itu dikembangkan sama developernya Mozilla Firefox browser. Nah, itu kemudian sekarang itu menjadi lebih famous, lebih banyak disukai karena katanya lebih simple. Kalau saya lihat dari strukturnya itu mirip-mirip dengan Java juga, mirip dengan C. Jadi semua bahasa itu awalnya kan awalnya dulu tuh ya, bahasa pemrograman yang saya kenal awalnya dari Pascal. Kemudian ada C, C++ itu secara sistematis itu logiknya tuh sama semua. Susunannya sama semua. Hanya mungkin bahasanya aja yang sedikit beda, println, kadang printf. Kayak gitu. Kemudian ada TypeScript. Kemudian Python. Python sekarang ini juga banyak digunakan, terutama untuk machine learning. Kemudian Kotlin, ini juga banyak digunakan untuk mobile developer app. Ada Go, ini juga saya kurang familiar, Julia, Dart, C#. C# ini juga biasa digunakan sebagai machine learning. Swift, kemudian ada JavaScript. Kemudian yang lainnya nih, bahasa pemrograman yang disukai programmer selanjutnya adalah SQL. Nah, ini. Dan seterusnya sampai yang C. Nah, sekarang PHP ini sekarang udah jarang digunakan. C++ ini masih banyak ternyata peminatnya. Yang konsol-konsol. Kemudian ada bahasa yang ingin dipelajari yang paling banyak itu peminatnya adalah Python. Ya karena di sini sekarang serba tentang artificial intelligence. Nanti kalian juga akan belajar tentang sistem cerdas itu di semester 5 kalau tidak salah. Terus ada juga embedded system atau sistem tertanam itu juga semester 5. Kemudian ada JavaScript, Go, TypeScript, Rust, Kotlin, Java, sampai yang terakhir adalah C#. Masih banyak juga peminatnya. Oke, dari saya itu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri?